tahun 2020 memang kita ngelihat bahwa ada 3 hal yang Bank hadapi di masa awal Covid. Yang pertama dari sisi daya beli masyarakat kan memang turun ya di awal masa Covid. Lalu yang kedua kita juga hadapi isu di social distancing. Yang ketiga juga penerapan dari WFH ini sendiri juga sedikit menyulitkan pihak bank dalam melakukan ekspansi. Tapi dari isu-isu tersebut kita melihat ada banyak potensi. Yang pertama kita melihat dalam penerapan WFH ini sendiri membuat minat masyarakat untuk membeli rumah dekat dengan kantor itu menjadi berkurang. Jadi masyarakat sekarang karena melihat bisa bekerja di rumah, mereka memilih rumah yang jaraknya jauh dengan kantor sekali itu tidak apa-apa, sepanjang itu affordable buat mereka. Jadi kita melihat perkembangan rumah di daerah-daerah pinggir seperti Bekasi, Tangerang dan sebagainya ini kembali menjadi meningkat di masa-masa awal Covid bahkan sampai dengan saat ini. Lalu yang kedua, dengan adanya penerapan social distancing ini sendiri, memang masyarakat jadi mengurangi tatap muka dengan pihak bank. Nah ini kita melihat peluang ini isu ini menjadi peluang dan bahkan kita jadi mempercepat fase digital kami sendiri untuk di KPR ini sendiri. Di awal-awal Covid kita mulai luncurkan platform rumahimpian.id. Tadi juga saya sampaikan melalui platform ini sendiri artinya masyarakat sudah bisa cari rumah melalui platform tersebut, bisa lakukan simulasi perhitungan dan langsung mengajukan di tahap-tahap awal dan bisa mendapatkan keputusan di situ. Jadi kita melihat adanya pembatasan itu sendiri menjadi peluang bisnis kami ke depan. Nah, kita lihat di tahun 2022 awal ini sendiri, gitu ya. Selain untuk di segmen milenial, kami juga masuk ke segmen rumah bersubsidi. Kita lihat rumah bersubsidi ini juga jadi peluang yang cukup menarik di 2022 karena untuk masyarakat berpenghasilan rendah sendiri yang berhak untuk mendapatkan rumah subsidi ini demand-nya juga masih cukup tinggi dan tahun ini kita targetkan bisa membiayai kurang lebih 15.000 rumah bersubsidi. Jadi itu kita ngelihat ini jadi pasar yang cukup menarik di tahun 2022. Baik, lalu seperti apa upaya BSI untuk mendorong keyakinan para nasabah terutama generasi milenial ini untuk mungkin mengambil pembiayaan di bank syariah ketimbang di bank konvensional? Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya Mbak Anake, karena kita di tahap-tahap awal ini yang pertama kita memang lebih banyak campaign adalah dari sisi pricing gitu ya. Kenapa? Karena memang awal-awal kita melihat bank syariah ini banyak disematkan stigma bank syariah itu mahal. Maka dari itu di awal-awal pembentukan Bank Syariah Indonesia sendiri sampai dengan sekarang kita tetap konsisten menawarkan suku bunga murah kepada masyarakat. Ini tentunya menjadi hal yang sangat menarik buat masyarakat karena ini membuat masyarakat menjadi punya kemampuan, jadi affordable untuk bisa beli rumah dan juga bisa membayar angsuran. Nah, yang kedua menariknya sendiri untuk di Bank Syariah ini sendiri karena kita sistemnya bagi hasil dan kita di Bank Syariah ini sendiri margin itu tidak boleh berubah, Mbak Anake. Jadi margin itu kalau sudah ditentukan di awal tidak boleh berubah sampai dengan kreditnya atau pembiayanya ini lunas. Nah ini yang membedakan kita dengan yang terjadi di bank konven dan kami melihat semakin banyaknya kami lakukan kampanye sosialisasi mengenai hal ini banyak masyarakat yang kemudian beralih ke bank syariah karena dengan adanya kepastian dari pembayaran ini sendiri membuat masyarakat jadi lebih mudah mengatur cash flow-nya saat ini maupun yang ke depan. Nah yang terakhir yang membuat Bank Syariah ini berbeda karena untuk memiliki rumah ini kan biayanya nggak murah Mbak Anake, biayanya cukup mahal. Ada banyak biaya yang mesti dikeluarkan, biaya notaris, kemudian balik nama atau BPHTB, kemudian asuransi dan sebagainya. Biasanya itu jadi handicap buat masyarakat untuk bisa punya rumah karena biayanya cukup mahal. Nah di Bank Syariah Indonesia sendiri kita ada fasilitas namanya fasilitas atribusi. Sehingga biaya-biaya yang timbul pada saat masyarakat atau nasabah membeli rumah itu bisa diangsur sepanjang tenor dari kredit atau pembiayaan rumahnya ini sendiri. Jadi ini meringankan nasabah